بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما وهو آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا صالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata ayunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling menentukan dalam kehidupan manusia, mempengaruhi perangainya, mempengaruhi akhlaknya, mempengaruhi dalam muamalahnya, dalam muasyaratnya sehari-hari, dan bahkan mempengaruhi kebahagiaannya dan kenikmatan ketentraman yang dirasakan dari manusia itu adalah keyakinan yang ada dalam hatinya. Maka di dalam Islam kedudukan keyakinan ini sangat tinggi, sehingga kita ketahui bahwa dasar pertama di dalam Islam yaitu kita wajib melaksanakan rukun Islam yang 5 perkara. Dan rukun Islam yang 5 perkara tersebut, yang pertama adalah asyhadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian setelah itu rukun iman yang 6 perkara, dan semuanya itu berhubungan langsung dengan keyakinan manusia. Bahkan di dalam rukun Islam yang pertama pun berhubungan dengan keyakinan manusia. Tidak akan sah Islam seseorang kalau dia tidak meyakini dan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Maka kita bisa ngambil kesimpulan betapa besarnya kedudukan keyakinan ini di dalam Islam, sehingga seluruh para nabi dan seluruh para rasul yang jumlahnya ribuan orang, ada di antara para ulama menyebutkan 124.000 seperti jumlahnya sahabat. Ada yang mengatakan tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah utus dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ratusan ribu jumlahnya. Seluruh para nabi dan para rasul beliau hadir di muka bumi ini, misi utamanya meluruskan keyakinan manusia. Semuanya sama, membawa agama tauhid, ya, membawa agama tauhid supaya manusia ini lurus, dia berkeyakinan, bergantung, berharap, meminta, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. La ilaha illallah. Semua para nabi dan rasul membawa kalimat itu.
tanpa terkecuali. Berarti para jamaah yang mulia, dasar hidup kita yang paling utama, luruskan la ilaha illallah ini dalam hati kita. Dan inilah ternyata yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Cara kita hidup, ya, atau pola kita hidup, ya, cara kita ini mengambil kesimpulan, cara kita ini melangkah dalam apapun, ini sebenarnya terpengaruh dengan keyakinan yang ada dalam diri kita. Dari itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, yang beliau ini sering ulang-ulang ini kalimat ketika beliau berdakwah langsung kepada orang-orang Mekah Mukarramah. Beliau selalu mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Suf, ini ucapan Rasulullah SAW, ini sabda beliau ini tidak sembarangan, mengandung hal yang sangat besar. Kenapa demikian? Apa hanya sekedar mengucapkan dari lisan la ilaha illallah selesai? Tentunya ucapan tersebut harus masuk dalam hati dan menjadi dasar utama yakin kita dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, harus langkah-langkah hidup kita ini bersinarkan dari la ilaha illallah tadi, sehingga kita berbicara, ya, bersinarkan dengan dau'ul la ilaha illallah, dengan cahaya la ilaha illallah. Kita melihat dengan cahaya la ilaha illallah, kita berdagang dengan cahaya la ilaha illallah, kita nikah dengan cahaya la ilaha illallah, kita mendidik anak dan rumah tangga kita dengan cahaya la ilaha illallah, ya, bergaul dengan kawan bercahayakan la ilaha illallah, bertetangga, ya, bercahayakan la ilaha illallah. Walhasil seluruh kehidupan kita harus bercahayakan la ilaha illallah, baru kita akan mendapatkan hasil yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kalian akan berjaya, kalian akan sukses. Sekarang masing-masing diri kita para jamaah yang mulia, tidak usah lihat kanan dan kiri, tidak usah lihat depan dan belakang, tapi lihat diri kita ini. Saya akan melihat diri saya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, lihat dirinya, jujur. Kira-kira motivasi dan dorongan apa yang ada dalam hati kita ketika kita ini, ya, membawa kehidupan kita dalam sehari ini. Umpamanya kita bangun tidur. Setelah bangun tidur kan kita akan punya program. Ya, kita sholat, habis sholat kita makan, bekerja. Nah, tentunya kalau kita sholat untuk Allah, jelas. Kemudian untuk bekerja, itu motivasi kita apa? Dorongan kita apa? Apakah kita bercahayakan la ilaha illallah atau tidak? Atau dorongan kita, ya, yang penting yang namanya manusia ya harus bekerja. Jadi dorongan kita bekerja untuk cari rezeki, selesai. Kalau seperti itu para jamaah, minta maaf, sama dengan orang yang tidak beragama. Sama. Orang yang tidak beragama ataupun orang yang beragama yang selain Islam, dia selesai daripada pagi-pagi mau bekerja, ya dia mencari nafkah. Cari nafkah. Apakah sekedar itu kalau orang muslim itu melangkah hidupnya untuk mencari nafkah, selesai gitu? Tapi apa dorongan dari hati kita? Saya akan menjalankan ini untuk Allah, untuk la ilaha illallah saya. Karena yakin saya dengan Allah, maka saya langkahkan daripada kerja saya ini. Ya.
Saya ini didik anak. Kita punya anak, kemudian kita akan didik. Sejak mulai dia lahir, kita adani, kita disusui sama istri kita, ya, kemudian kita bikin akikoh, kemudian kita besarkan dia, kita sampai dia sekolah, kita sekolahkan. Dorongan apa yang ada dalam diri kita itu? Apakah dorongan, ya namanya bapak, ya namanya ibu, ya harus membesarkan anak? Kalau hanya itu saja dorongan kita, ya sama dengan yang lain. Kita tidak bersinarkan la ilaha illallah. Tapi mestinya dorongan kita adalah Allah. Motivasi yang timbul dalam diri kita ini Allah. Untuk Allah saya begini ini. Ya, saya didik anak, saya besarkan anak, saya sekolahkan anak untuk ridha Allah. Allah ridha dengan diri saya nanti, dengan besarnya anak saya ini jadi orang baik, dan anak saya pun mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dan istri saya ginikan biar saya diridhai oleh Allah, dan istri saya pun akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau menikah atau kita menikahkan anak, kita menyekolahkan anak, kita bekerja, itu motivasinya Allah. Ini maknanya ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Jadi semua aktivitas kita ini bernafaskan la ilaha illallah. Dan ketahuilah para jamaah, kalau kesadaran seperti itu selalu ada dalam diri kita, kesadaran itu selalu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita ini pasti akan menjadi manusia yang berakhlak. Karena untuk semua yang datangnya untuk Allah, semua yang tujuannya untuk Allah, dia tidak punya kepentingan untuk dirinya, tidak ada kepentingan untuk nafsunya, tidak ada kepentingan untuk syahwatnya, tidak ada kepentingan untuk egoisnya, dan tidak ada kepentingan untuk kelompok ataupun hal-hal yang sifatnya duniawi. Semuanya untuk Allah. Maka otomatis dia akan berakhlak, karena segala sesuatu yang untuk Allah akan diterima oleh manusia yang lain dengan hati yang nikmat, hati yang senang. Tapi kalau bukan untuk Allah, segala sesuatu yang bukan untuk Allah, disitulah akan terjadi benturan. Dan benturan-benturan itulah yang menjadikan manusia akan menimbulkan tidak suka, perpecahan, perselisihan, permusuhan, perkelahian dan sebagainya. Di luar syariat sudah. Dan ketahuilah para jamaah yang mulia, jika kita menjadikan dasar hidup kita bernafaskan semuanya terhadap la ilaha illallah, kabar gembira dari Rasulullah pasti kita sukses. Kabar gembira dari Rasulullah mesti kita bahagia. Kabar gembira dari Rasulullah mesti kita berjaya. Janji, dan itu pasti. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan. Dalam bekerja ditolong oleh Allah. Dalam mendidik anak ditolong oleh Allah. Dalam menikahkan anak ditolong oleh Allah. Ditolong bukan dalam arti bukan hanya sekedar dimudahkan untuk seperti itu, bukan, tetapi diridhoi. Langkah kita ini diridhoi oleh Allah. Langkah kita menjadikan Allah ini ridho, dan menjadikan kita ini akan mendapatkan janji yang besar nanti di surga. Sebab kadang-kadang manusia ini menilai saya ditolong sama Allah ini ukurannya kadang-kadang materi. Wah, saya ini ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa kalau ditolong oleh Allah? Alhamdulillah saya nikahkan anak banyak ditolong sama Allah umpamanya. Tapi maksudnya adalah dia punya persiapan materi yang banyak untuk nikahkan anak. Dapat pertolongan dari Allah seperti itu. Bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya apakah kita menikahkan anak selain dimudahkan oleh Allah, diberi keselamatan dan beri kemudahan, tapi juga semuanya tadi itu mendatangkan ridhanya Allah. Mendatangkan ridhanya Allah. Nah itu warga. Alhamdulillah saya berkeluarga ini sekarang ini banyak ditolong oleh Allah. Maksudnya apa ditolong oleh Allah? Oh, dapat kerjaan yang bagus, hasilnya banyak. Saya sekarang ini mampu dan boleh jadikan cukuplah.
atau kayalah. Itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan masalah itu, tetapi dalam perjalanan kita berkeluarga itu semuanya menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, dalam rumah tangga harmonis, dalam rumah tangga baik, menjadikan bahagia, nikmat, dan semuanya saling dukung mendukung laki perempuannya, suami istrinya untuk selalu mendapatkan ketaatan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya ditolong oleh Allah secara sempurna. Jadi para jamaah yang mulia, jika si istri punya dorongan karena Allah dan si suami punya dorongan karena Allah, maka dalam rumah tangganya pasti akan ditata dan diatur oleh Allah secara sempurna. Tetapi jika si suami punya dorongan selain Allah, demikian juga si istri punya dorongan selain Allah, itu nanti akan terjadi pergeseran, itu nanti akan terjadi benturan. Dan benturan-benturan itu nanti kalau selalu terjadi, bisa wa'iyadzubillah terjadi perpecahan, atau paling tidak kalau tidak perpecahan, tidak harmonis. Punya anak pun tidak akan baik nanti keadaannya, ya, karena beda kepentingan. Jadi para jamaah yang mulia, marilah kita sekarang ini berusaha bagaimana membereskan keyakinan dalam diri kita, diluruskan untuk keyakinan dalam diri kita. Karena kalau keyakinan itu benar, lurus, maka kita ini memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang benar, yang lurus juga. Kalau sudah memandang sesuatu itu dengan cara pandang yang benar dan lurus, maka dia akan membawa kesimpulan dengan kesimpulan yang benar. Kalau dia sudah menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar, dia akan melangkah dengan langkah yang benar. Kalau dia sudah melangkah dengan langkah yang benar, maka dia akan datang pertolongan Allah dan akan datang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berjaya. Tetapi kalau manusia punya keyakinan salah, akidahnya itu salah dia, ya, maka dia akan memandang sesuatu dengan cara pandang yang salah. Pandangan sesuatu, sudut pandangnya dia salah. Kalau dia sudah sudut pandangnya dia salah, maka dia akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Kalau sudah kesimpulan salah, maka dia akan melangkah dengan langkah yang salah. Kalau sudah langkahnya salah, akan timbul azabnya Allah, akan timbul azabnya Allah di dunia kalau dia tidak bertobat, sampai di akhirat. Begitu para jamaah. Itulah maknanya daripada keyakinan yang dalam diri kita. Contoh sekarang, contoh ya, contoh sebuah keyakinan yang benar, contoh sebuah keyakinan yang salah, dan tolong setelah itu nanti dikembangkan. Kalau orang punya keyakinan yang benar begini, kejayaan hidup saya ini, kebahagiaan hidup saya ini, kesuksesan hidup saya ini, jika saya ini sempurna di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Kejayaan hidup saya ini, kebahagiaan hidup saya ini terletak jika saya sempurna di dalam menjalankan Islam, sempurna di dalam menjalankan ajaran agamanya Allah, ikut Allah, ikut Rasul dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam seluruh aspek hidup saya. Ini letak jaya saya, ini letak bahagia saya. Itu keyakinan yang benar. Kalau sudah punya keyakinan yang benar, maka dia memandang satu permasalahan dengan cara pandang yang benar. Contoh, setelah dia punya keyakinan yang benar ini, ada sebuah permasalahan yang terjadi. Ibunya sakit, kan ini umum terjadi, akan teralami manusia. Ibunya sakit, dia punya keyakinan yang benar yang seperti saya katakan tadi. Saya ini akan sempurna dan bahagia hidup saya ini jika saya menjalankan
apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dengan baik. Sekarang ini ibu saya sakit. Apa ridha Allah dan apa kehendak Allah di dalam agama ini ketika ibu saya sakit? Nah, dia akan memandang dengan pandangan benang bahwa saya harus berkhidmat dengan ibu saya. Dalam memandang tadi itu, saya harus nyenengkan ibu saya dan saya harus berkhidmat dengan ibu saya. Nah, karena ini letak ridhanya Allah. Keyakinan benar. Setelah dia seperti itu, kemudian dia akan simpulkan dari, kalau saya sampai berkhidmat dengan ibu saya, kemudian dia puas dengan khidmat saya, di situ letak kebahagiaan saya. Di situlah letak kejayaan saya, karena itu terletaknya ridha Allah. Kesimpulannya dia benar. Setelah itu dia akan melangkah dengan langkah yang benar. Maka dia akan berusaha untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Dia akan membawa ibunya ke rumah sakit. Dengan cara bagaimanapun juga, kalau memang ini perlu ke rumah sakit, kan gitu. Atau perlu ke dokter, kalau memang belum ke rumah sakit. Dia tidak memandang dirinya punya uang atau tidak punya uang. Dia tahu kalau semakin banyak saya berkorban untuk ibu saya, maka semakin Allah ridha dengan saya. Semakin banyak uang yang saya keluarkan untuk ibu saya, semakin di situ Allah akan memberikan keridhaan dengan saya. Habis pun uang saya, Allah akan ridha, dan pasti Allah akan atur saya dalam kehidupan. Yakin dia. Maka bawalah ibunya ke rumah sakit. Ya, bawa ibunya ke rumah sakit. Ditelayani dengan baik, diperiksakan dengan baik, dan dia akan khidmat dengan sebaik-baiknya. Kan gitu. Kalau anak-anak si ibu tadi punya keyakinan yang sama, dia punya 4 saudara, 2 laki 2 perempuan, punya keyakinan yang sama, maka 4 anaknya tadi berebut untuk nyenangkan ibunya. Semuanya akan sama, berebut untuk nyenangkan ibunya, berebut untuk memuaskan ibunya, berebut untuk mengkhidmati ibunya. Ya, contoh mamanya ketika masuk rumah sakit, ada resep yang dikeluarkan oleh dokter ketika ada visit dokter, kunjungan dokter, maka berebut untuk membeli resep, berebut untuk membeli resep. Si kakak mengatakan, yang beli resep saya yang barep. Yang adiknya akan mengatakan, jangan mas, kamu kan sudah bayar deposit rumah sakit tadi, kalau saya kan belum apa-apa. Tidak bisa, saya berebut dia untuk berbuat baik tuh orang tuanya tuh. Membayar rumah sakit pun dia tidak memandang duit sekarang ini. Ukuran dia bukan duit, ukuran dia, saya tidak punya, kamu sugih, kamu indah. Pandangan dia bagaimana Allah ridha dengan diri saya. Ya, bagaimana sebanyak mungkin saya korbankan uang saya untuk orang tua saya. Karena dia yakin bahwa nanti akan dibalas oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, di dalamnya ada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jamaah. Ini arti keyakinan itu seperti itu. Kalau dia punya keyakinan yang salah, kalau dia punya keyakinan yang salah, nah ini celaka kalau orang punya keyakinan salah. Dan mohon maaf, kebanyakan kehidupan manusia pada zaman sekarang ini keyakinannya kurang benar, sehingga runyam hidupnya. Karena keyakinan yang benar, ya dia seperti mengejar fata morgana, ya, tidak dapat sana, tidak dapat sini. Contoh, kehidupan ini kalau bahagia, keyakinan yang salah ini adalah kenikmatan ini, kebahagiaan ini ya, kalau saya ini punya duit banyak, duit ini sudah segala-galanya. Punya duit, semua beres. Punya duit, yaitu nikmat. Punya duit, yaitu sukses. Duit, jabatan untuk duit, atau duit untuk jabatan, nanti hasilnya duit juga. Ya, pikirannya untuk duit, sekolah untuk duit, bekerja mati-matian, banting tulang, hilang sholat, hilang puasa, hilang kejujuran untuk duit.
Ya, ninggalkan anak, ninggalkan istri, sampai tidak lupa untuk mendidik. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang untuk duit. Karena dia yakin bahwa duit inilah akan segala-galanya, nikmat. Kalau malangnya si suami punya pikiran seperti itu, istri juga punya pikiran seperti itu, saudara-saudaranya itu juga punya pikiran yang sama. Ketika ibunya sakit, iren, dia memandang, waduh, musibah besar ini. Saya bukan musibah ibunya sakit, itu nomor 2, musibah duit bakal keluar ini. Ini pengeluaran bulan ini bengkak ini. Ibu saya sakit, nek rata bayar piye, nek tak bayar piye kan dia itu. Nah, seperti itu. Malangnya si istri juga punya pikiran seperti itu, maka dia sudah ngerti kalau mertuanya sakit, istri sudah deketi sama suami. Hati-hati loh, masmu yo sugih loh, adik-adikmu anaknya dudu kowe tok loh, anaknya duwe kowe tok loh, sudah dipesen loh, hati-hati loh. Di absen berapa yang dikeluarkan, dilihat berapa yang dikeluarkan, jangan sampai lebih, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Walhasil ya urut, dia mampu tapi tidak berani memasukkan ibunya ke kelas VIP gara-gara duit. Coba kalau dirinya sakit atau anaknya sakit, istrinya sakit, dimasukkan VIP. Tapi untuk ibunya cukuplah kelas 3 ya, atau kelas 1 lah, jangan VIP, kelas 1 lah ya. Hayak dengan yang lain tapi tidak VIP. Nanti di situ pun iren-irenan, kowe sik yang bayar, kowe sik, aku sik durung itu tagihane, bayaran sik. Sama saudara-saudaranya seperti itu. Nanti kalau sudah nebus, sudah udur-uduran satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Karena keyakinan salah, tidak punya akhlak orang itu jadian. Tidak punya akhlak dengan ibunya, tidak punya akhlak dengan saudara-saudaranya, tidak punya akhlak hidupnya dia. Karena keyakinannya salah. Langkah-langkahnya semua salah. Ini kalau diterus-teruskan, azab Allah akan turun. Azab Allah akan turun. Timbul penyakit yang tidak disembuhkan, timbul problem yang tidak bisa selesaikan, problem ini, problem itu, macam-macam. Para jamaah yang mulia, ya, padahal dia punya keyakinan yang salah itu pun, ya, yang dia harapkan untuk dapat bahagia tidak dapat bahagia. Toh ternyata dia juga tidak menyelesaikan banyak permasalahan, dia juga tidak cukup, dia juga banyak sekali problem-problem yang dia hadapi, ya. Problem dengan istri, problem dengan anak, problem dengan kerjaan, problem dengan berbagai macam karena keyakinannya disalah ya. Ruwet. Para jamaah yang mulia, mari kita ini bina keyakinan kita kepada la ilaha illallah. Jadi bersihkan hati kita, rasa gantungan-gantungan dan rasa harapan-harapan selain Allah. Ambil pelajaran bapak-bapak dan saudara sekalian, seluruh harapan dan seluruh gantungan selain Allah ini mengecewakan. Seluruh harapan dan seluruh gantungan kepada selain Allah itu fata morgana. Kita lihat air di kejauhan, setelah kita lari-lari capek, ternyata bukan air. Itu hanya sinar matahari yang memanaskan daripada aspal, timbul daripada fata morgana, kayaknya air bening. Kita haus, kita lari, ternyata rene apa-apa nih. Itulah kehidupan manusia yang dia tidak yakin dengan Allah. Itulah kehidupan manusia yang tidak bersandarkan kepada Allah. Itulah kehidupan manusia yang tidak berharap kepada Allah, tidak nyambung hatinya kepada Allah. Hidupnya fata morgana, ngejar duit, katanya bahagia, setelah sana tidak dapat apa-apa dia. Ngejar pangkat, sepertinya itu membahagiakan, menjanjikan, menikmatkan. Dia kejar sampai sana tidak dapat apa-apa. Bisa masuk penjara gara-gara dia punya jabatan. Bisa kesasar-sasar gara-gara dia cari duit yang ngawur dia. Ya, itu terjadi para jamaah. Itu terjadi dalam kehidupan manusia, kita terjadi. Ngejar mati-matian, ngejar habis-habisan, lupa ini, lupa waktu, lupa segala-galanya.
mentok, tidak ada apa-apanya, kosong. Yang dia kejar itu kosong. Maka harapan-harapan, kejaran-kejaran selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjanjikan dan akan timbul kecewaan, akan kecewa untuk dirinya. Ini baru di dunianya loh, belum di akhirat. Kita tidak bicara di akhirat. Kalau akhirat pasti dia akan kecewa, wong keyakinannya salah. Dia akan dapat azab itu sama Allah, pasti sudah. Salah dia hidupnya. Di dunianya saja yang dia cita-citakan itu fata morgana. Di dunianya saja fata morgana, apalagi akhiratnya nol. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Barang siapa yang berpaling atas peringatanku. Kenapa berpaling atas peringatanku? Karena dia tidak yakin sama Allah, sehingga dia berpaling dari Allah. Dia mengejar selain Allah, dia menemukan dirinya selain Allah, maka dia berpaling dengan peringatan Allah. Tidak diperdulikan syariat, tidak diperdulikan akhlak, tidak diperdulikan hal-hal yang sifatnya hukum, tidak peduli. Yang penting dia dapat duit, yang penting dia dapat jabatan, yang penting dia terpuaskan keinginannya. Ini namanya orang yang berpaling atas peringatan Allah. Fa innalahu, orang yang seperti itu baginya pasti ma'isyatan dongka, hidupnya sempit, hidupnya susah, tidak akan bahagia, mentok dia, nabrak-nabrak neng dindi. Sana mentok, sana mentok, problem-problem yang tidak selesai, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, ini di dunia loh, hidupnya sempit, hidupnya susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti saya akan mahsyarkan orang itu dalam keadaan buta, di mahsyar dalam keadaan buta. Qala, dia akan mengatakan ketika di mahsyar, ya qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau mahsyarkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena yang demikian itu telah datang peringatan-peringatanku, itu telah datang. Kamu sudah tahu contoh-contoh, Sof. Orang itu ngejar dunia jadinya begini, orang itu ngejar dunia jadinya begini, orang itu ngejar jabatan jadinya begini, orang itu ngejar ini jadinya begini. Orang yang tidak yakin dengan Allah. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah, itu ayat-ayat Allah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang kauliyah yang ada dalam Quran, yang disampaikan oleh muballigh, yang disampaikan oleh para ustadz, ini ayat kauliyah. Ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berjalan di alam semesta ini, baik sejarah lama seperti kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, atau ayat-ayat kauniyah yang terjadi sekarang ini. Bagaimana tsunami di Aceh, bagaimana gempa di Padang, bagaimana yang terjadi di Situ Gintung, bagaimana pejabat ini masuk penjara, bagaimana si fulan ini masuk penjara, bagaimana orang ini cilaka, bagaimana orang ini sakit tidak disembuhkan, bagaimana macam-macam hidup ini. Kalau kita mau menggunakan pikiran yang sehat, itu semuanya ayat-ayat Allah. Kamu lupa, kamu etok-etok orang ngerti, kamu tidak memahami ayat-ayat yang telah aku bagikan itu. Wa kadzalika yauma tunsa, kamu di sini saya tidak akan pedulikan kamu, kamu dilupakan juga, maka kamu dalam keadaan buta, kata Allah. Nah, hidupnya di dunia susah, di akhirat susah. Para jamaah, coba di Amerika, mungkin sudah pernah saya ceritakan, di Amerika ini penelitian baru-baru saja. Peningkatan ekonomi sebelum krismon, sebelum jatuhnya krisis ekonomi global ini, Amerika ini tingkat ekonominya melonjak tinggi, 200%.
dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercukupi semuanya. Ya, IMK per kapitanya, UMR-nya lebih daripada kecukupan sehari-harinya. Bidang kesehatan bagus, bidang transportasi bagus, bidang pendidikan hebat, bidang teknologi hebat, fasilitas hidup semuanya lengkap, bagus semua dari awal sampai akhir. Mestinya orang seperti ini adalah orang yang bahagia menurut ukuran sekarang. Ternyata menurut penyelidikan, dan ini orang Amerika sendiri menyelidikan, justru dalam posisi seperti itu kehidupan orang Amerika, orang yang stres melonjak drastis. Orang yang stres, orang yang susah, orang yang sumpek hidupnya melonjak drastis, sehingga ya rumah sakit jiwa penuh. Rumah sakit penuh. Berarti para jamaah bahwa dunia dan seisinya yang diharap-harapkan manusia ini tidak bisa memuaskan hati. Yang bisa memuaskan hati hanya Allah. Artinya seperti sebutkan dari Rasulullah SAW, bahwa yang bisa menampung keagungan dan kebesaran Allah itu hanya hatinya manusia. Jadi hatinya manusia ini kalau ada kebesaran Allah, gantungannya kepada Allah, baru dia akan puas, baru dia akan nikmat, tentrem, bahagia, luar biasa. Tapi kalau di dalam hatinya ini selain Allah, duit, pangkat, derajat, jangankan hanya sedikit, seluruh dunia ini masuk dalam hati manusia, dia akan semakin sumpek, tidak akan bisa memuaskan. Carane wong ngombe kuwi ora iso ndadekke ilangke ngelak. Mayarwil ghalil tidak bisa memuaskan gitu. Tidak bisa memuaskan, apapun tidak bisa memuaskan. Maka para jamaah yang mulia, jangan kita ini terjebak. Jangan kita teracuni dengan iklan, teracuni dengan omongan-omongan orang. Kita ini punya mabda, Islam ini punya mabda. Ya, mabda'nya apa? Allah dan Rasulnya, bahwa semuanya ini akan beres jika kita sempurna dalam melaksanakan agama. Sempurna bahagia nikmat jika Allah ada dalam hati kita, kekuasaan Allah, dan kita ikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu berusaha menyempurnakan ini. La ilaha illallah ini dalam diri kita. Setakat mana muatan dunia ada dalam hati kita, setakat itulah kesumpekan akan menghantui diri kita. Insya Allah bisa difahami. Jadi hati kita ini, kalau ada muatan dunia dalam diri kita, tingkat berapa muatan yang ada dalam diri kita ini, disitulah sumpek kita akan ada. Jadi kalau dunia ini lepas dari hati kita dan Allah ada dalam hati kita, tidak pernah orang sumpek. Ini yang kita cari. Bukan berarti saya ngomong-ngomong seperti ini saya sudah bisa. Enggak, kita semua berusaha para jamaah. Kita semua berusaha. Mari kita melangkah. Inilah target hidup. Inilah yang harus kita cita-citakan. Bahwa Allah ini bagaimana menjadi gantungan kita. Jadi kita harapkan hanya Allah. Kita yang dunia dilepaskan dari. Boleh dia tangan, boleh di rumah, boleh di mobil, ya boleh itu dunia. Tapi jangan di hati. Kalau di hati, sumpek loh kita. Sumpek loh kita di hati ini. Ya. Kalau duit ini sudah di hati, kalau duit kita goncang, hati kita ikut goncang loh. Karena nyambung situ. Kalau jabatan itu ada di hati, kalau jabatan kita goncang, kita ikut goncang loh. Itulah sumpek. Maka kita sumpek di PHK, kita sumpek tidak punya duit, kita sumpek kita pasar sepi, kita sumpek. Ini semua kehidupan ini membuat diri kita sumpek. Kenapa? Ini di dalam hati kita. Coba kalau tidak di hati kita, tidak pernah sumpek. Tidak pernah sumpek. Jangankan kok duit, sakit saja tidak sumpek. Orang sakit atau karena hal-hal seperti dia tidak sumpek. Dia mampu menghilangkan itu kekuatan, dan sehingga tidak mungkin stres orang itu. Kalau sedih memang ada, manusia tidak mungkin tidak sedih. Manusia tidak mungkin tidak sedih. Tapi
kebahagiaan hidupnya ketika dia menggantungkan Allah, mengalahkan kesedihannya sehingga dia stabil dalam hidupnya, tidak terpengaruh. Tetapi kalau orang itu ya kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada selain Allah lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah yang membuat dia itu orang stres. Anaknya mati, stres karena dia selalu cinta dengan anak melebihi Allah, dia tidak punya gonjangan, stres dia. Dia sakit, dia bisa stres. Kenapa saya sakit tidak sembuh-sembuh? Karena dia cinta dengan kehidupan ini lebih daripada cintanya dengan Allah. Tidak punya duit dia stres, punya duit stres, apalagi tidak punya duit. Ya, kenapa? Jadi muatan hati inilah yang membuat manusia bahagia dan tidak jatuh. Jadi itulah para jamaah, berjuanglah. Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Yakin, ucapkan, masukkan keagungan Allah dalam la ilaha illallah ini dalam hati kita, kamu jaya, kamu bahagia. Maka kehidupan orang-orang salihin terakhir ya. Sekarang contohnya kehidupan orang-orang salihin itu kehidupan yang sangat membahagiakan. Mereka mendapatkan surga dunia sebelum surga akhirat. Sahabat Nabi itu ketika ditombak masuk dalam sininya ya, fustu bi rabbil Ka'bah. Dia enggak, fustu bi rabbil Ka'bah. Alhamdulillah, saya ini berjaya. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, saya ini berjaya. Di dalam keadaan tombak ada di dalam dirinya loh. Saya berjaya, alhamdulillah saya berjaya. Sumpah demi Allah yang menguasai Ka'bah, mati dia. Orang yang nombak heran, loh ini orang saya tombak mati dalam keadaan seperti ini, kenapa dia mengatakan saya berjaya? Akhirnya orang ini di akhir hidupnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tahu keyakinan, dia ingat, subhanallah, benar itu orang. Dulu yang saya tombak dia berjaya, ternyata dia berjaya karena dia mendapatkan ridhanya Allah. Dia berjaya, dia menggunakan nyawanya dan tubuhnya berkorban untuk Allah, dia berjaya. Saya yang celaka. Seperti itu Pak. Ada satu sahabat, dia ya namanya Abdullah, ditangkap ya, ditawan sama orang Romawi. Ketika ditawan sama orang Romawi, dia pemimpinnya dan wajahnya ganteng sekali orang itu, dan dia pemimpin. Dia dikatakan, wahai Abdullah, maukah kamu sebelum penawaran ini dia dikasih, wahai Abdullah, maukah kamu lepas ya, kamu lepaskan saya akan lepaskan kamu, tapi Muhammad jadi pengganti kamu di tempat ini. Bagaimana? Mau enggak seperti itu? Maka dia mengatakan, loh, saya engkau lepaskan, Nabi Muhammad menjadi pengganti saya duduk di seperti ini. Wallahi, kata dia, wallahi, kalau penggantinya itu Nabi Muhammad ditusuk duri, kakinya ditusuk kiri, cep, dan saya dilepaskan, saya tidak mau. Jangankan kok mengganti untuk digantung, Nabi Muhammad itu kakinya ditusuk juri dan saya kalau lepaskan, saya tidak mau. Tak mau. Jangan kau sakitkan kekasih saya itu Nabi Muhammad. Hatta kau tusuk juri, saya tidak mau. Terus kemudian dia dipaksa. Akhirnya apa? Dia disuruh mengakui tentang apa namanya, keluar ke agama Islam atau seperti itu. Dia dibondo, dia dilempari gelati, ya, sampai ke sini tidak dikenakan ya. Kemudian dipanah juga tidak dikenakan. Ya. Dia tetap tidak mau. Akhirnya tawanan anak buahnya dimasukkan di minyak yang mendidih, dimasukkan teman-temannya di depan matanya dia, beleng, gosong semua, hancur. Beleng. Setelah yang ketiga dia menangis. Maka pengawalnya mengatakan, wahai raja, dia sudah menangis, sudah luluh hatinya. Maka dipegang. Kamu sudah luluh ya hati kamu sudah menangis kamu itu. Enggak, saya tidak luluh hati. Nah, kenapa kamu menangis? Saya ini menangis, saya berpikir, ya Allah, kenapa saya punya nyawa cuma satu? Sebentar lagi saya dimasukkan, saya mati.
Ya Allah, coba kalau seandainya saya punya nyawa ini sebanyak bulu saya, maka saya dimasukkan, saya hidup lagi, saya dimasukkan, saya hidup lagi, saya dimasukkan, saya hidup lagi. Itulah yang saya inginkan. Saya nangis karena ya kenapa saya punya nyawa satu, sehingga hanya saya korbankan 1 menit selesai. Itu saja saya bikin saya menangis. Masya Allah, kata dia, luar biasa. Akhirnya raja tidak punya kemampuan. Wah, ini orang yakinnya luar biasa. Akhirnya dia bilang, maukah kamu saya bebaskan tapi kau cium daripada kening saya, kata raja. Kamu cium kening saya, dan nanti tawan-tawan yang lain saya akan bebaskan kalau kamu mau cium, karena raja simpati. Ini kok orang hebat sekali. Akhirnya dia bilang, wah, saya mencium keningnya orang kafir, kata dia. Tapi demi untuk kawan-kawan saya supaya bebas, saya akan cium keningnya. Akhirnya dia cium bukan untuk dirinya, dia sebenarnya tidak mau, tapi karena dia ngingeti kawan-kawannya, maka dia cium keningnya raja yang kafir tersebut. Akhirnya dia dibebaskan dan kawan-kawannya dibebaskan. Sepulangnya dia sampai di Madinah, Sayyidina Umar menyambut, mari kita cium keningnya orang ini, ya, karena orang ini telah mencium keningnya raja tersebut, karena untuk anak-anaknya, untuk teman-temannya, dicium sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi para jamaah yang mulia, bagaimana keteguhan imannya para sahabat. Mereka hidup dalam keadaan seperti itu, bahagia, nikmat semuanya karena keyakinan dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan yang seperti itu, sehingga kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia ini sebelum nanti kenikmatan yang asli di akhirat, ya, sehingga kita akan menghadapi segala problematika yang ada di dunia ini. Apapun yang terjadi, mesti kita akan dalam keadaan nikmat, bahagia, tentram, jaya, teguh, ya, tentram fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح كل أحوال إلى روح سيدنا رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله وإلى روح الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن الحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وابن الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وجميع ساداتنا بن حسين عبد الرحمن بن مسكن بن علي ووصل فريه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأذن أمواتكم وأذن المسلمين وأن عمر هذا المسجد وعبد الله بمصدقين عليه والقائمين بحقوق السابقة واللاحقة ومشايخنا معلمين بدين وذوي الحقوق علينا أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآلي وصحبي عداد ذش الصحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي.